Jadi iban merok kondutuk si sia sarena ay sada sa oma sia sada oma. Duluk Si Patungan ini punya sejarah bahwa sejarah Opung Raja Lutung itu dari sinilah Opung itu menatap Pulau Samosir. Ido saya dokop kape Opung Boru Pareme do gabi tong pasod na mulak na baru-baru do rupana. Ni udu rupana ni songgara ada songgaru, song nasara song nasib. Legenda dimulai dari si Raja Batak memiliki dua keturunan, yaitu Guru Tatea Bulan dan Raja Isumbaon. Selanjutnya dari keturunan Guru Tatea Bulan mempunyai 5 putra dan 4 putri, yaitu Raja Biak-Biak, Tuan Saribu Raja, Limbong Mulana, Sagala Raja, Silau Raja. Akhirnya Tuan Saribu Raja memiliki hubungan dengan adik kandungnya sendiri, si Boru Pareme. Anaknya putra si Raja Batak kedua. Anak siakangan Guru Tatea Bulan, Manang Nalutungon. Si nomor 2 Raja Subau. Tatarik sian Guru Tatea Bulan, Manang Nalutungon. Anak ni Guru Tatea Bulan 5 opat. Siakangan ima Raja Biak-Biak, ima Nasangapi, Nasakti, Oputa Raja Uti. Raja Gumiling-giling. Napadua Saribu Raja. Napatuluhot Limbong Mulana. Napapatos Sagala Raja. Napalimahot Silau Raja. Boru siakangan si Boru Pareme. Boru si nomor 2 Atik Sabungan. Ima Ratu Pantai Selatan. Nah di Pulau Jawa. Songoni do Boru Biding Laut. Gabi hantu Rotongor di Pulau Jawa. Natijo. Ima namian di Tautuba. Namaringanan di Pulau Malau, si Malindo. Si Boru Pareme nakinga Boru siakangan ima nagabe istri ni Saribu Raja. Ibu tona. Gabe sao pak istrina. Setelah sekian lama hubungan ini terjadi, menjadikan si Boru Pareme akhirnya hamil. Dan hal ini menjadikan aib dalam keluarga. Si Boru adi naso gambar naso hasil. Ay huripu do parhunian HP pargadongan. Dalam adat dan kebudayaan Batak, hal ini adalah tabu dan dilarang keras, maka hukumannya adalah mati. Melihat aib ini, saudara-saudari dari Tuan Saribu Raja dan si Boru Pareme merasa marah dan berniat untuk menghukum mati mereka berdua. Namun tak satu pun dari mereka yang tega untuk melakukannya, serta Tuan Saribu Raja dikenal sebagai orang yang sangat sakti. Akhirnya mereka berdua pun diusir dari Pusuk Buhit. Mual ni Opung ta Saribu Raja. Horas maupung nungarohami payason mualmon. Saat itu digambarkan Sagala Raja, adik dari Saribu Raja, mengatakan dalam hatinya, "Wahai tanah yang mendengar, dengarkanlah perkataanku. Atas perbuatan abangku, kami bertiga adiknya ingin mengusirnya serta membunuhnya." Oh amang Batara Guru muncul. Siya dia mulai sa hala perguruan ni Dolma. Oh, angko ini sinukum mo tuaw. Asa takas maingot damang. Sada mau nama tekinotil raksani na puranon. Namun apa yang dikatakan adiknya itu bisa didengar oleh Tuan Saribu Raja sendiri. Akhirnya Tuan Saribu Raja dan istri yang merupakan adik kandungnya sendiri pergi dari Pusuk Buhit ke sebelah ulu darat.
Kabotoan mak mardohu-dohu marmihim-mihim Seribu Raja doho ibotona timbul batu ya niat nina tuluon neng mangusiro. Oh, ala. Diusir maon siap pesubuhit. Tuaek si yaksikon tuhau si tabaon turabba si tutun. Alai ala najulu marhitehon oputta mula jadi molo halakon akan sakti do lumubi si Seribu Raja do Raja biak dung ro Silau Raja madok di bagasar rohana hut tanu nomor pinggol kami hati hatakon tahi ni dahang hamina tulu anggim naing mangusir ho dohok naik pamati hoko inna umma di bagas rohana alai di bege tarottok nyon borok mas Seribu Raja do si Boru Pareme siap subuhit tu sebulan tuluk darah sebulan. Sesampainya mereka di sana, Tuan Seribu Raja melanjutkan perjalanannya sendiri ke arah Barus, meninggalkan istrinya si Boru Pareme dalam keadaan hamil. Si Boru Pareme pun masuk ke dalam hutan dan tinggal sendiri. Akhirnya dari dalam hutan datang seekor harimau yang dikenal sebagai Babiat Sitelpang atau harimau pincang. Konon dikatakan Babiat Sitelpang karena harimau ini hanya memiliki 3 kaki saja. Saat itu Babiat Sitelpang tengah asik berburu di hutan. Buruan Babiat Sitelpang pun sukses dan dengan lahap memakan buruan tersebut. Namun tulang tersebut tersangkut di kerongkongan Babiat Sitelpang. Babiat Sitelpang pun kembali ke dalam hutan ke tempat peristirahatannya. Sampai di tengah perjalanan, Babiat Sitelpang bertemu dengan si Boru Pareme yang sedang hamil tua. Kemudian Babiat Sitelpang datang mendekati si Boru Pareme dan membuka mulutnya lebar-lebar. Saat itu si Boru Pareme sangat ketakutan dan pasrah kalau memang harus dimangsa oleh Babiat Sitelpang. Namun si Boru Pareme melihat seakan Babiat Sitelpang meminta pertolongan dan mendekatinya. Kemudian dicabutlah tulang yang menempel di tenggorokannya tersebut. Singkat cerita, karena Babiat Sitelpang ditolong oleh si Boru Pareme, Babiat Sitelpang pun mencintai dan ingin menjaga si Boru Pareme di dalam hutan. Serta setiap Babiat Sitelpang berburu, ia selalu membawakan daging buruannya kepada si Boru Pareme. Ala tinggal do si Boru Pareme keadaan hamil di Ulu Darat di sebulan. Roma Babiat Sitelpang menghidupan rupion itu si Boru Pareme. Ala memang terhuli mana mengalang hasil buruan. Ala. Akhirnya si Boru Pareme itolong ma harimoi ibuat mahuli sa tolonanna. Gabi tubuh maholong ni rohani harimoi mamerek si Boru Pareme. Saat yang ditunggu-tunggu telah tiba. Si Boru Pareme akhirnya melahirkan dan diberilah nama Raja Lotung. Si Boru Pareme beserta anaknya Raja Lotung dan Babiat Sitelpang hidup bertiga di dalam hutan. Raja Lotung pun bertambah besar dan setelah berumur 10 tahun, Raja Lotung mendapat pelajaran bela diri Batak atau Mosak dan beragam kesaktian dari Babiat Sitelpang. Setiap harinya Babiat Sitelpang mengajarkan banyak ilmu bela diri kepada Raja Lotung sampai dewasa. Si Boru Pareme juga mengajarkan banyak ilmu adat dan budaya kepada si Raja Lotung dengan niat agar anaknya tidak melakukan kesalahan yang ia lakukan dulu. Dung hipas tubuh si Raja Lotung harimau ima madongane si Boru Pareme dohok menaruh parancona asing bulan neng. Sampai tu nama bodak si Raja Lotung bayi dia mengajari marposak si Raja Lotung. Akhirnya Raja Lotung tumbuh besar dengan pengetahuan yang besar serta ilmu yang tinggi. Raja Lotung digambarkan berwajah tampan dan memiliki tubuh yang tinggi serta gagah layaknya harimau. Kamu akan aposo. Oddo si dohonok puto kamu. Ijuk di para-para, hotang di parlobian.
Nabisuk do na punah hata, na oto tu panggadisan. Raja Lotung pun sering menanyakan kepada ibunya si Boru Pareme di manakah ayahnya Tuan Seribu Raja, karena Raja Lotung belum pernah bertemu dengan ayahnya. Kemudian setelah ibunya memberitahu, berangkatlah si Raja Lotung. Dan ini karena Dolok Sipatungan ini punya sejarah, bahwa sejarah opung Raja Lotung itu dari dulu, bahwa dari sinilah opung itu menatap Pulau Samosir untuk menatap dan melihat indahnya Danau Toba dan Pulau Samosir itu secara utuh. Karena hanya dari sini yang bisa kita menatap Pulau Samosir itu bisa kelihatan secara utuh, dan 7 kabupaten yang bisa kita lihat dari Dolok Sipatungan ini, dan ini sangat sungguh luar biasa. Di tengah perjalanan, Raja Lotung bertemu dengan seorang pemuda bernama Raja Borbor yang merupakan anak dari istri kedua ayahnya yang juga ingin mencari ayahnya Tuan Seribu Raja. Mereka berdua ingin mencari orang yang sama, namun saat itu mereka berdua tidak mengenal dan berpikir bahwa mereka satu sama lain saling menyindir atau menghina. Akhirnya keduanya pun terlibat perkelahian besar selama 3 hari 3 malam. Tidak ada yang menang maupun yang kalah. Fakta menarik dari duel kedua raja ini ialah tempat mereka melangsungkan duel sampai saat ini masih bersih dan terawat dari rerumputan seluas 3 meter tanpa disentuh oleh manusia. Si Raja Borbor, Borhat, Ro Sian Arabarus, lahu manopok bapana mengalui bapaknya Seribu Raja. Borhat si Raja Lotung sesebulan, nakot tudolok, pajuppa di si do si Raja Borbor, lahu mengalui bapana. Pajuppa hanakon, lahu tudiero hubu mengalui gamang. Isuk si Raja Lotung si Raja Borbor, lahu tudiero ho mengalui gamang. Isema amang munani duluan mi, ya gua ridamang Seribu Raja. Sarupahita ay goridamang pe Seribu Raja. Allah. Ini pun namar silesengan na sidana 2 di sada pangalulioni akhirnya leleng matubu mahakon mahocak mahakon sampai tinggal itu morning. Dangarong natalo, dangarong natalo. Jadi sa penuaing yes doi inganan na permocakan nai 7 meter kuadrat. Dudukan. Rabba pinangarong isi. Allah. Terus dohiran ako na sa amin. Allah. Dung begitu sama nih, bula si Raja Lotung. Setelah itu, akhirnya Raja Lotung kembali dan ia pun menanyakan di manakah kampung tulangnya karena Raja Lotung telah siap untuk menikah. Raja Lotung ingin sekali menikah dengan paribannya. Ia pun menanyakan kepada ibunya. Si Boru Pareme pun sedih mendengar hal itu. Hatinya gusar kalau ia beritahu yang sebenarnya jika ia menikah dengan saudara kandungnya sendiri. Si Boru Pareme pun menolak menjawab pertanyaan itu. Tetapi Raja Lotung tidak habis akal. Dia selalu berusaha dan selalu menanyakan kepada ibunya di mana kampung tulangnya. Sampai akhirnya si Boru Pareme tak bisa berbuat apa-apa lagi kepada anaknya itu. Ibunya, si Boru Pareme, kemudian mengatakan kepada Raja Lotung, "Baiklah kalau begitu, kalau akhirnya kamu ingin mencari kampung halaman tulangmu, berangkatlah kamu ke Pusuk Buhit, bawalah cincinku ini." Akhirnya Raja Lotung berangkat dengan cincin yang diberikan oleh ibunya si Boru Pareme menuju Pusuk Buhit ke arah air 7 rasa atau aek pacur si Pitudai. Namun si Boru Pareme ibunya ikut mengikuti si Raja Lotung diam-diam dengan memotong jalan agar sampai lebih awal dari anaknya Raja Lotung. Sampailah terlebih dahulu si Boru Pareme di tempat yang dikatakannya kepada Raja Lotung, dan kemudian sampailah Raja Lotung, dan Raja Lotung pun berkata, "Oh, mungkin dia yang dikatakan ibuku, paribanku, putri tulangku." Mereka berdua pun saling bercerita, saling menanyakan marga, dan benar bahwa ialah pariban dari Raja Lotung. Kemudian Raja Lotung mengatakan, "Beritahukanlah aku anak Namborumu,
dari tanah Hapisaran. Inilah cincin yang diberikan ibuku, cincin Simanjadi, yang kalau ini muat di jarimu, maka kau adalah jodohku. Akhirnya Raja Lotung memasangkan cincin tersebut ke jarinya, dan memanglah pas ke jari si Boru Pareme tersebut yang tak lain merupakan ibu kandung Raja Lotung sendiri. Setelah mereka jadi suami istri, longsorlah tanah tempat Raja Lotung dan ibunya tinggal dulu. Raja Lotung pun berkata, "Ibuku sudah wafat, ibuku sudah tertimpa tanah." Oleh sebab itu, Raja Lotung berpikir bahwa ibunya telah meninggal dunia, yang mana ternyata ada sebuah permintaan si Boru Pareme kepada Tuhan saat sebelum Raja Lotung berangkat ke kampung tulangnya. Si Boru Pareme sebelumnya sudah merencanakan sesuatu. Si Boru Pareme meminta agar ia tidak diketahui menjadi istri Raja Lotung, yang sebenarnya merupakan ibu kandung Raja Lotung. Bisa dibilang ibunya berubah wajah atau wujud agar tidak dikenali oleh anaknya sendiri. Isuk kuma si Boru Pareme. Inom idia do hutan dia tulang. Inna si Raja Lotung ma si Boru Pareme. Si Boru Pareme ma ila babuahon. Ayaw na mabuot iwotokku. Inna rohana. Alay dan putus akal si Raja Lotung. Totong iluluhon. Ilong idia do hutan dia tulang. Daktar gebusan ni si Boru Pareme be anak na si Raja Lotung. Atong mula somoni mula iko borhak na maho mangaluli hutan tulang mo. Borhak maho tu subuhi. Gua ma cicin si Majelio. Di borhak ma cicit tu si Raja Lotung. Lao ma si Raja Lotung manopor tulang nga. Tu pusubuhi tu patsur si Bitulay. Siat dulu kan. Si Boru Pareme potong kompas sa pinggir dan nutulo. Parjuro masaha si Boru Pareme itu parang kiran-kiran naik. Saha si Raja Lotung. Oh, adora nani denami burun dia tulang. Maka tai halaki marsi sukuna marga. Toho namar pariban. Pabuo na anak na porumau. Setano habis saran. Omma ipaborkan cici si menjadi. Naikon pas doonin na tu jari mi. Kalau si Raja Lotung ipa masuk ke kodo. Nah, dung begitu saut asida marubung sebulan longsor. Kung longsor sebulan, roh si Raja Lotung ngamati bedainang iti patano. Bahwasanya si Raja Lotung menganggap makna ngamati iti patano. Iya. Tapi pengiduan di mana dia mula jadi asa unak kabotoan au na inong na gabi sao pergi. Ido mono na pinangidu si Boru Pareme tu di kata mula jadi sao longsor, dung longsor borhak malaki musiku sebulan. Ido say dokop kape opung Boru Pareme do gabi tong pasod na mulak na baru-baru ba do rupana? Ini udah bu rupanya di songgara ada songgaru, song nasara song nasibu. Je ido sedang ditadok pulut tu kape nai ino. Nah. Homa na. Ya, Gabi ma pasod na. ini buat. Ido sarok kami. Banyak mah. Situasi orang sih. Singkat cerita, Raja Lotung hidup bersama istrinya si Boru Pareme yang juga merupakan ibu kandungnya. Raja Lotung dikenal sebagai raja yang ramah. Ia sering membagikan pengetahuan bela diri serta pelajaran adat dan budaya yang didapatinya dari ibunya kepada masyarakat yang dijumpainya. Raja Lotung juga dikenal sebagai orang yang tekun. Ia diketahui memiliki lahan sawah dan kebun yang sangat luas yang diolahnya sendiri. Namun saat ini lahan tersebut sudah tertutup kembali menjadi hutan. Raja Lotung akhirnya memiliki keturunan dari istrinya si Boru Pareme yang juga merupakan istri dan adik dari Tuan Saribu Raja. Raja Lotung memiliki 8 anak, 7 putra dan 1 putri. Itulah asal mula lahirnya Marga Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Simatupang, Aritonang, Siregar, serta si Boru Panggabean. Tuma tugas Sinaga. Tuma Situmorang, Pandiangan, Nainggolan, Simatupang. Lutung orang teh. Tu Siregar dohot sada Boru si Boru Panggabean. Warna si Boru Panggabean. Nang Boru siapa kesoran? Si Boru Panggabean. Omma nama namudi tu si Hopi. Tu mudi tu si Hopi.
Margus Niroha si Hoping lo si Mamora. Ido Banderokon si Hoping si Mamora. Si Hoping si Mamora. Oh, no. Kang na dua halika. Margus Niroha deh. Yang narok peperennya sida mabuto saya. Dung begitu sama nih. Fakta menarik berikutnya adalah mengapa Raja Lutung disebut sebagai Sisia Sadaina atau 9 anak 1 ibu. Karena keturunan Raja Lutung ada 8 ditambah Raja Lutung itu sendiri menjadi 9. Karena mereka semua berasal dari satu rahim ibu yaitu si Boru Pareme. Itulah asal muasal Raja Lutung disebut sebagai Sisia Sadaina atau 9 anak 1 ibu. Itu anaknya. Saya Boru. Wah saya lutuk Sisia Sadaina. Tapi tuturun anak saya Boru nak gue. Juga ben. Kadang mungkin kira na si Hoping lo si Mamora. Ya. Beritanya ke saya limuli lo. Iban nero kon lutuk Sisia Sadaina. Nado hot Sisia Sadaina. Ay saya oma. Oh, iya. Oh, ngado hoto dikira teh. Odo lutung Sisia Sadaina. Ngado hoto dikira teh. Itu kan si Hoping do si Mamora. Alah. Kalau si Hoping si Mamora kira saya do. Asing do anak saya deh. Odo lutung Sisia Sadaina. Pasia Buruna si Hoping si Mamora. Si Hoping si Mamora kira saya do. Odo dapat sia. Raja Lutung. Lutung Sisia. Nah dua halim muli idus ni rohani si Mamora ro si Hoping. Ya. Ala ida mikira dua i. Allah. Ya, iba johon ro si Hoping si Mamora. Cuma. Jadi iba nerok kon lutuk si Sia Sadaina bohotop. Ai sada sama Sia sada oma. Sia sada oma. Sia Sadaina. Allah. Odo do kangen noy. Makana gabi Sia. Sada 2,5 orang di 2. Iya, pas deh. Iba silsilah nasional. Keturunan Raja Lutung, Sinaga, Situmorang, Pandiangan, Nenggolan, Simatupang, Aritonang, Siregar disebut sebagai salah satu marga tertua di suku Batak karena merupakan keturunan kelima dari si Raja Batak. Di Indonesia sendiri, keturunan Raja Lutung banyak kita jumpai di daerah Samosir. Dan sampai saat ini, keturunan si Raja Lutung sudah menyebar ke seluruh penjuru dunia, seperti pada perkumpulan marga biasanya dalam suku Batak. Perkumpulan marga dari keturunan Raja Lutung juga banyak dijumpai di seluruh Indonesia, bahkan di dunia. Contohnya seperti perkumpulan marga Sinaga yang tergabung dalam Parsadaan Poparan Toga Sinaga Dohot Boru atau PPTSB. Sudah berdiri sebelum Indonesia merdeka, tepatnya tahun 1940. Pemirsa, membentuk perkumpulan marga di suku Batak sudah menjadi tradisi. Selain untuk menjaga budaya leluhur, hal ini juga untuk mempererat tali persaudaraan baik di kampung halaman maupun di perantauan. Dari sejarahnya, perkumpulan marga Sinaga yang tergabung dalam Parsadaan Pomparan Toga Sinaga Dohot Boru Cabang Samosir atau PPTSB ini sudah terbentuk sejak tahun 1940. Kemudian membentuk cabang-cabang di daerah-daerah di Indonesia hingga ke luar negeri. Itulah fakta sejarah legenda Raja Lutung. Kiranya kita selalu melestarikan adat suku dan budaya kita sampai kapanpun. Walau kemajuan zaman yang sangat cepat, mudah-mudahan kita dapat hidup beradat dan berbudaya luhur bersama dengan zaman saat ini. Akhir kata saya ucapkan Mauliate Godang dan berikan komentar kamu di kolom komentar. Marga apa yang selanjutnya akan kita bahas dalam program Warisan Budaya. Sampai bertemu di episode Warisan Budaya selanjutnya. Hanya di Toba TV, sahabat pembangunan dari Toba untuk Indonesia.
Jangan lupa like, komen, dan share. Terima kasih telah menyaksikan program kami. Untuk menyaksikan seluruh program-program lainnya, dapat Anda saksikan di channel YouTube Toba TV atau dapat mengunjungi website kami di www.tobatv.com.